Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saya pribadi, alhamdulillah sudah melewati masa-masa masa-masa ya. Saya sudah memberikan wasiat seperti kepada istri dan anak ya. Alhamdulillah qadarullah bahwa saya bisa dipertemukan kembali dengan ikhwati iman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ikhwati iman yang sudah mendoakan saya ya. Alhamdulillah saya harus istirahat oleh Allah itu selama 2 minggu. Jadi totalnya 2 minggu saya istirahat, tidak melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Jadi memang di situ banyak hikmahnya ya. Banyak hikmahnya ketika Allah memberikan ujian berupa sakit. Memang saya rasakan ketika sakit dekat gitu. Jadi kita merasakan begitu dekat dengan kematian itu gitu. Mustaqir pokok gitu kan. Ya seperti itulah. Nah dari Bismillahirrahmanirrahim saya akan melanjutkan kajian kita yakni fikih dakwah yang keberapa kali ya? Yang keempat kalau tidak salah. Masih keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah yang keempat ini ya. Kemarin sudah kita bahas ya, yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama bahwa dakwah itu adalah tugas utama para rasul, sehingga manakala kita berdakwah maka kita sebetulnya melakukan apa yang dilakukan oleh rasul, begitu. Maka disitulah kita melakukan tugas mulia. Yang kedua bahwa dakwah itu adalah amalan yang terbaik ya. Amalan yang terbaik itu adalah dakwah, menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, di mana manakala kita bisa mengajak orang lain, mendakwahi orang lain, kemudian wasilahnya kita, orang lain mendapatkan hidayah, maka kita mendapatkan pahala. Makanya yang ketiga, dakwah itu memiliki keutamaan yang besar karena para dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda. Ketika kita menunjukkan kepada satu kebaikan dan orang lain melakukannya, maka kita walaupun sudah meninggal dunia, maka pahala kebaikan orang tersebut
akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala dia. Nah, yang keempat, ikhwati iman rahimakumullah, dakwah itu dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Ya. Dakwah yang dilakukan oleh seorang dai akan membawa manfaat bagi dirinya sebelum dirasakan oleh orang lain. Ya. Jadi sebelum dirasakan oleh orang lain manfaatnya, maka terlebih dahulu kita akan memperoleh manfaat dari dakwah tersebut. Manfaatnya apa? Ya. Manfaatnya diantaranya adalah terlepasnya tanggung jawab di hadapan Allah. Terlepas tanggung jawab kita di hadapan Allah, sehingga kita akan terhindar dari azabnya. Kita akan terhindar dari azab Allah. Al-Kisah, ada sebuah daerah yang bernama Ailah dan Elia, sebuah perkampungan Bani Israel. Nah, penduduknya ini diperintahkan oleh Allah untuk menghormati hari Jumat. Ya, jadi di zaman baheula sebetulnya, dari zaman Bani Israel, Allah sudah memerintahkan untuk menghormati hari Jumat. Maka sebagai penghormatan kepada hari Jumat, aktivitas pekerjaan diliburkan, fokus ibadah. Ya, setelah ibadah, fantasiru fil ard, maka silakan bertebaran di muka bumi. Ya, bagi yang bekerja begitu, atau mencari, atau dulu itu dagang. Kalau dulu itu dagang ya, biasanya. Jadi penduduk Bani Israel ini diperintahkan oleh Allah untuk menghormati hari Jumat dan menjadikannya hari besar. Ya. Akan tetapi, nah ini orang Bani Israel, jadi bawa Arab serangan. Mereka tidak mau, mereka tidak bersedia menjadikan hari Jumat sebagai hari besar. Tidak mau menghormati hari Jumat. Malahan mereka lebih menyukai hari Sabtu. Munggah Jumat yang Sabtu. Gitu. Nah, sebagai hukumannya, Allah Ta'ala melarang mereka untuk mencari dan memakan ikan di hari Sabtu. Namun anjeun kahayang Sabtu, ya, maka hari Sabtu teu meunang ngalalauk jeung teu meunang ngadaharna. Ya, tidak boleh mencari ikan dan memakannya di hari Sabtu. Nah, kemudian Allah menguji mereka dengan apa? Dengan menjadikan ikan-ikan itu muncul. Tidak muncul kecuali hari Sabtu. Jadi Senin nepi ka Jumat itu, ya, dari Minggu sampai Jumat, itu tidak muncul ikan-ikan itu. Sementara mereka menyukai ikan. Ikan itu munculnya itu hanya hari Sabtu. Ujiannya seperti itu. Maka sekelompok orang kemudian melanggar larangan itu dan membuat perangkap ikan. Jadi dina poe Sabtu teh mereka memasang perangkap, memasang jaring, teger katanya, di laut kininya sok marasang jaring.
Nah, hari Sabtu dipasang, hari Minggunya diambil. Sabtu pasang perangkap, kemudian Minggunya diambil dan dia makan di hari Minggu. Makanya Sabtu Minggu mereka libur. Masa juga urangnya? Ya? Ini Bani Israel. Nah, jadi mereka Sabtu Minggu itu ya fokus untuk itu. Jadi aktivitas yang lain diliburkan. Ya. Sementara orang-orang tidak melanggar. Ada orang-orang, jadi tidak semua Bani Israel itu melanggar. Ada orang-orang yang tidak melanggar larangan Allah itu. Jadi poe Sabtu itu tidak menangkap ikan, ya, tidak memasang perangkap. Akan tetapi yang tidak melanggar ini terbagi menjadi dua kelompok. Ya, yang tidak melanggar itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu mereka mencegah kemungkaran, dan yang lainnya mereka diam saja. Jadi sebagian itu mencegah, iya teh poe Sabtu. Poe Sabtu itu dilarang mencari ikan. Kok mau ngadaharnya? Fokus kita hormati hari Sabtu. Nah, sebagian itu mengingatkan orang-orang yang melanggar aturan Allah. Sebagian lagi, kelompok yang kedua, sabodo. Maneh-maneh pura-pura. Gitu kan? Amaluna amalukum. Amal maneh kumaha? Amal urang keur urang, amal maneh keur urang, amal maneh keur maneh gitu nya. Nah, maka terjadilah dialog antara orang-orang yang diam saja dengan mereka yang berdakwah, mengingatkan saudara-saudaranya yang melanggar. Nah, dialog ini diabadikan di dalam Al-Quran, ya. Surah Al-A'raf ayat 163 sampai 165. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Nah, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ternyata mereka mencari ikan nate di mana? Di laut. Masang teger nate gitu nya. Teger. Lain teger atuh naon? Perangkapnya lain kecrik deui nya. Waring dah. Nusok ku kapal benernya. Jaring. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan air. Eta poe Sabtu mah cing tararojo laut teh. Masya Allah. Allah yang menggiringkannya. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Selain di hari Sabtu. Makanya Sabtu teh kudu ibadah. Mun urang mah poe Jumaah, payu dagang teh dikersakeun. Selain poe Jumaah, hese seuseuh. Der teh aya orderan Pak Tedi, poe Jumaah orderan teh. Selain hari Jumaah, susah. Bingung tak?
Ya kumaha ya. Gitu. Jadi ayeuna teh jumaah gitu. Misalkan. Nah, aya laukna teh poe Sabtu, selain poe Sabtu eueuh. Ya, demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, anu cicing ge, anu cicing, nu teu dakwah. Maka mengapa kamu menasehati kaum yang Allah membinasakan mereka? Cek anu cicing teh nah bet kanu dakwah, nah bet ripuh-ripuh nganasehatan jalma anu orang-orang yang Allah akan membinasakan mereka. Keun we lah namanya agama teh kudu dibela gitu. Atau kudu dibela gitu. Gitu merenya. Dan Allah juga akan memuliakan agama Islam. Riwa-riwa kudu ngabela, dan kudu dibela. Allah yang menjaganya kan gitu. Dan bakal menang kayak kita dibela ke orang kayak gitu. Nah kenapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakannya? Iya sakadeng deui dibinasakan ku Allah, betriweuh-riweuh urang kudu ngingetan. Kudu ngadawahan, bet kudu riweuh, kudu ngalarang mereka keun antep dan kayaknya diajab ku Allah. Nah, bet kudu riweuh. Gitu. Karena Allah akan membinasakan mereka dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat keras. Cek nu cicing kanu dakwah geus teu kudu capek dakwah lah. Mending cicing juga urang. Gitu. Dan kayak diajab ku Allah ku ajab yang sangat keras. Urang Bandungan we. Mereka menjawab nu dakwah teh. Ya, yang berdakwah, yang melarang mereka untuk mencari ikan, mereka menjawab. Menjiga di urang mah kumanya. Geus we lah da agama mah masing-masing lah gitunya. Tong pipileun urusan batur. Da anu dosa manehna kan kitu. Nabat urang kudu riweuh gitu. Nu diajab manehna gitu. Geus lah ku cicing juga urang gitu tong riweuh urang mah gitu. Nah, apa kata orang-orang yang berdakwah? Nah, orang-orang yang berdamai jawab, nah, nganasehatan maranehna orang-orang yang melanggar aturan Allah. Katanya, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu. Cek bahasa orang nama, gugur kewajiban. Nu penting mah urang ngeges nganasehatan. Digugu jeung henteu mah sabodok mamaranehna. Cuma urang lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika dihisab di hadapan Allah, nah maneh bet diantepkeun, ya Allah aku bersaksi, saya sudah menasihati mereka, tapi mereka tetap saja tidak mau beriman. Tapi tetap saja mereka melanggar. Sementara nu cicing tidak melakukan apapun. Nah, jadi dakwah itu adalah kita
lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kita mempunyai alasan di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha mengingatkan. Kita berusaha mengingatkan istri kita. Kita berusaha mengingatkan anak-anak kita. Perkara mereka mau mengikuti atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita sudah lepas tanggung jawab. Tapi lamun urang dengan nasehatan ka istri, dengan nasehatan ka budak, dengan nasehatan ka tetangga, dengan nasehatan ka dulur urang, ka baraya urang, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Mana ikhtiar anjeun? Cana naon geus pasrah. Gitu. Dan supaya mereka bertakwa, nya mudah-mudahan we kitu ku dakwah urang teh maranehna takwa. Ari harapanna mah takwa. Harapannya kembali kepada Allah. Tapi kalaupun mereka tetap saja melanggar aturan Allah, melanggar larangan Allah, orang punya alasan di hadapan Allah. Nah, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, nah, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada mereka orang-orang yang zalim, siksaan yang keras. Disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Nah, ternyata orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang melarang kaum Bani Israel melanggar aturan Allah, melanggar larangan Allah, maka Allah selamatkan. Nah, jadi Pak, orang bebas gitu. Ya. Dari api neraka kita diselamatkan oleh Allah. Nah, hadirin wa rahimakumullah. Jadi yang perlu digarisbawahi ini jawaban orang-orang yang berdakwah ketika ditanya mengapa mereka menasehati orang-orang yang melanggar perintah Allah. Nah, ternyata jawab mereka agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhan. Kurang punya alasan. Nah, bahasa orangnya ya punya alasan. Ya, lepas tanggung jawab. Kami berdakwah agar menjadi argumentasi dan penyelamat kami di hadapan Allah. Kita punya argumen. Jadi kalaulah masih ingat kisah Ibrahim ketika akan dibakar, maka nama wancai itu saha? Burung ya? Burung mewancai mage pareum api yang besar begitu ya, sementara burung membawa air yang sakabawane cuma persoalan lain bukan padamnya api, tapi persoalannya aku ada di pihak mana ya? Saya sudah berikhtiar. Kita ada di pihak mana? Apakah kita berada di pihak Nodoraka yang melanggar larangan Allah, yang melanggar aturan Allah, atau kita ada di pihak yang berusaha berdakwah? Ulah sampaikan kita termasuk golongan mudzabdzabina baina dzalik, teka dieu. Cicing teh. Jadi di situ kita punya tanggung jawab. Ya, selain kita punya argumen di hadapan Allah, ya mudah-mudahan mereka bertakwa.
Perhatikan pula bahwa yang diselamatkan oleh Allah dari azabnya adalah orang-orang yang melarang perbuatan maksiat. Itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wa rahimakumullah. Jadi dakwah itu, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kontrol sosial, ya, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin agar kehidupan ini selalu didominasi oleh kebaikan. Karena jika kebatilan yang mendominasi kehidupan, tentu akan menyebabkan turunnya teguran atau azab dari Allah Ta'ala. Saya teringat dengan Ustadz Aceng Jakaria, ya. Ceramah di mana, ya? Menerangkan tentang waqul ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqo. Surat 6 Al-Isra. Waqul ja'al haqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah ketika datang hak, maka musnahlah kebatilan. Jadi ketika hak datang, batil musnah. Maka di situ kita punya tanggung jawab untuk apa? Supaya hak ini naik. Ya. Ketika hak naik, maka batil turun. Ya. Ketika hak naik, batil turun, batil hancur. Tapi ketika hak ditaekeun, ketika hak ditegakkeun, mana yang akan muncul? Kebatilan muncul. Ketika kebatilan muncul, antosan we teguran ti Allah berupa azab. Ketika kebatilan mendominasi kehidupan, antosan we teguran Allah. Entah itu banjir bandang, entah itu gempa bumi, entah itu longsor, entah itu wabah, saya kabeh. Nah, hadirin wa rahimakumullah, jika orang ngurus sawah atau ngurus tanaman, gak enak kerusum ngurus tanaman deh. Panena mah kerusum janda bolong gitu nya. Baheula makan janda bolong di hari-hari ke. Enak mah di tareangan mahal gitu. Nah, ketika kita ngurus tanaman, kurang teh diantekeun we tanaman teh. Sabodoh masa jadina we. Apa yang terjadi? Boga sawah, boga tanaman, apa yang terjadi? Maka muncullah rumput. Lamun rumput dicabutan, rutin dicabutan, apa yang terjadi? Rumput yang lebih mendominasi. Ketika rumput sudah mendominasi, apa yang terjadi? Hese pada beresnya. Bahkan bisa kacabut aja tangkal utama. Ketika nyabut rumput kabawa kabehanana. Itulah yang terjadi ketika hak tidak ditegakkan, maka kebatilan akan naik, kebatilan akan muncul. Disitulah ketika dakwah tidak dilakukan, maka kemaksiatan akan naik, kemaksiatan akan merajalela, kemaksiatan akan merajai sehingga kemaksiatan menjadi sebuah kebenaran. Nah, hukum di urang mah nu disebut bener teh cek loba cek naon. Jadi lamun cek
Cek mana bener tuh bener, cek mana bener tuh bener, cek mana bener tuh bener. Sok sanajan salah, kusabab banyak yang berpendapat bahwa itu benar, maka kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Maka disitulah peran buzzer. Ya. Nah, ketika sebuah kebenaran, tapi kita tidak berpendapat di situ. Ngadukung. Cek iya, ari bener teh? Teuing, ari bener teh? Nyata salah itu, gitu kan? Nah, ketika kebenaran tidak ada yang mendukungnya, bahkan ada yang menyalahkannya, sedikit sekali yang membenarkannya, maka kebenaran itu menjadi sebuah kesalahan. Dan itulah yang terjadi saat sekarang. Ketika kebetulan loba nu ngadukungna, maka kebenaran menjadi sebuah kekeliruan, sebuah aib. Ari anu aneh gitu. Nu jinah didukung, ari nu nikah antong bisa besok ya. Ya. Ada teman saya. Dia lebih memilih punten, terang-terangan berbicara kepada saya, lebih memilih jajan daripada poligami. Jadi dibikin stigma negatif bahwa poligami itu adalah salah. Jadi lebih mendukung nujina ketimbang poligami. Jadi poligami itu dibikin stigma negatif. Poligami itu aib. Ayo Pak, terang-terangan seperti itu. Padahal ngakuna agama Islam. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang tegak di atas hukum-hukum Allah dengan orang yang melanggarnya seperti kaum yang menempati posisinya di atas bahtera. Bahtera teh naon? Parahu. Ada sebagian yang mendapatkan tempat di atas, ada sebagian yang mendapat tempat di bawah. Jadi kapal besar, ya, hari kapal besar mah kan bertingkat-tingkat. Aya nu posisinya di luhur, aya nu posisinya di hana. Nah, orang-orang yang berada di posisi di bawah, maka ketika mereka akan mengambil air, maka harus melewati orang-orang yang berada di dek atas. Nah, jadi nu handap teh lamun butuh cai teh ka luhur. Nah, kata mereka, supaya praktis, tenaliwatan orang-orang yang berada di atas, kumaha lamun urang bolongan we. Parahuna kan geus deukeut cai. Ya. Di bawah mah pasti tinggal ngabolongan, ngagolontor, nyen keran yang madana. Ya. Jika kita membolongi bagian bawah milik kita dan tidak mengganggu mereka yang berada di atas, dek atas. Nah, kalau mereka membiarkan keinginan orang yang akan membolongi, nah, jadi nuluhur teh ye, ketika orang di bawah rek nyieun liang ku urang luhur teh kena antep lah sabodo maneh-maneh urang-urang, apa yang terjadi? Cilaka kabehanana. Maka kapal itu akan
tenggelam. Kalaulah tidak ada yang mengingatkan. Tak persoalanna ayeuna mah anu ngabolongan teh lain di handap. Nu ngabolongan kapal teh anu di luhur posisina teh. Ya. Nu di handap mah adem ayem biasa gitu kan. Nu luhur nu ngabolongan teh. Maka apa yang terjadi? Tetap kapal itu akan karam. Ya. Maka kalau di Indonesia ini tidak ada yang berdakwah, maka tunggulah bahtera Indonesia ini tenggelam. Ya. Cuma resikonya berdakwah itu seperti apa? Panti baheula ge sunatullah bahwa resikonya berdakwah itu dihadapkan dengan orang-orang yang menentang. Itu masalahnya. Nah, ketika kita membiarkan orang membolongi kapal tersebut, maka celakalah nu cilaka lain wungkul nu dihana, nu di luhur oge cilaka. Kabehanana cilaka. Akan tetapi jika sebagian apakah yang di atas ataupun yang di bawah mengingatkan mereka, melarang mereka untuk membolongi bahtera itu, maka mereka akan selamat semuanya. Saya suatu ketika waktu naik pesawat, dan sekali-kalinya kita naik pesawat. Mudah-mudahan berikutnya bisa naik dari. Dan rada sieun sebetulnya katanya. Akhir badar ibadah. Gitu. Nah, ada orang main HP. Itu sudah diingatkan oleh pramugari. Oleh pramugari diingatkan. Pak, ketika naik take off. Nah, ketika mau take off, itu diingatkan oleh pramugari, stop. Tong main HP. Ada bapak-bapak di pinggir saya itu main HP. Diingatkan sama yang lain. Pak, matikeun. Naon? Nu cilaka mah lain bapak hungkul. Ketika celaka, kabehana nu cilaka. Ketika tidak ada yang mengingatkan, ketika dibiarkan, maka siapa yang celaka? Sriwijaya Air, ya, itu celakalah semua. Ayo salam. Ketika satu orang berbuat kerusakan dan tidak ada yang mengingatkan, rusaklah semua, hancurlah semua, celakalah semua. Begitupun kita. Kalau di antara kita tidak ada yang mau berdakwah, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, atasan. Mungkin Pak amar ma'ruf mah tidak begitu beresiko. Walaupun tetap beresiko. Beresikonya apa? Diusir dari kampung, kemudian diasingkan, disebut agamaannya, disesatkan, aliran sesat, dituduh sekarang itu Wahabi, apalagi radikal, teroris, gitu kan? Dibikin stigma seperti itu. Dijauhi, gering ke dilongo, antap kene. Baik, alhamdulillah. Syukurin, masya Allah. Resiko dakwah seperti amar ma'ruf teteh. Nahi munkar itu lebih. Mencegah kemungkaran itu lebih daripada amar ma'ruf. Makanya tidak banyak orang yang mau di wilayah itu. Amanlah amar ma'ruf. Walaupun sebetulnya tidak aman ya. Amar ma'ruf itu tetap dibongkar.
Tapi ketika nahi munkar, masya Allah, Pak, kurang ngajak sholat, mau ayat anu ngasongan betul. Ayo orang sholat, mana teh payung paling gitu. Tapi ketika bapak aya nu mabok di deketan, di kade kurang. Nu judi Pak ingetan. Di Cirian Pak. Ustaz mana kan gitu. Ya. Nahi munkar itu resikonya luar biasa. Bahkan ketika mengingatkan pemerintah, resikonya adalah penjara, ditembak dan sebagainya. Itulah nahi munkar. Tapi harus ada yang melakukan amar ma'ruf ataupun nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Maksudnya dengan tangan itu apa? Dengan kekuasaan. Maksudnya apa Pak dengan kekuasaan ini? Dengan jabatan. Makanya kita harus punya kekuasaan, harus punya jabatan, harus punya kedudukan. Supaya apa? Supaya kita bisa mencegah kemungkaran. Minimal jadi RT. Pan jadi RT mah kita punya kekuasaan. Ketika ada mabok, kan diingatkan ku RT mah punya kekuasaan. Mana yang tengah gugu dibawa sih ke polisi desa. Bisa dibawa ke polisi desa, ingat wae. Dibawa ke polsek kan gitu. RT punya kekuasaan. Beda jeung orang yang tidak punya kekuasaan, rada berat. Tidak punya payung hukum, tidak punya aspek legal. Nah, ketika kita melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan, rubahlah dengan kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan, terjadi RT acan lah artinya. Tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, maka rubahlah dengan lisan. Nah, kalau kita mah kudu wani, kudu wani jeung gelutna eta mah. Yang ingatkan dengan lisan. Kemudian fa'ilam yastati fabiqal bihi. Kalau tidak mampu maka rubahlah dengan hati. Wadzalika adabul iman, dan itulah selemah-lemah iman. Hampir terbuka iman. Nyaris terbuka iman. Selemah-lemahnya iman berubah dengan hati, tidak berdaya Pak. Ukur nah disebutnya teh eta amek nyedek tanaga midek gitu. Keheul mah keheul, tapi kekuasaan tidak punya. Ngomong teu wani, teh bisa gelut teh. Akhirnya naon? Pageraman. Rubah dengan hati. Maksudnya rubah dengan hati teh, Pak. Lain minimal cenah urang teh kudu ngewa. Minimal urang teh kudu teresep. Rubahlah dengan hati teh, naon artina? Ngadoa. Ya Allah, ya Allah. Gitu, ngadoa urang ka Allah. Minimal tetep Pak. Wadzalika adabul iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Allah Akbar. Dipikir kadingan aja, Gusti nu aku orang teh lemah teh iman. Kenapa? Kekuasaan teu boga. Lisan teu wani. Kumaha ningali tato. Oh, cangkum badan. Teh nyaho nu ditato jeung serem teh eta teh
Hah? Dina preman pensiun teh saha? Bebek teh saha? Hah? Saha si Komar padahal. Si Komar padahal. Nah. Kemudian dari Huzaifah bin Yaman, dari Nabi SAW berkata, "Wallahi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman darinya. Kemudian jika kalian berdoa kepadanya, maka dia tidak mengabulkan doa kalian." Hadis riwayat Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan. Kata dari Huzaifah bin Yaman, katanya, kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman darinya, menurunkan azab. Atau jika kalian berdoa kepadanya, maka tadi kabulkeun doana. Manakala kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, paingan atuh nya. Urang ngadoa ieu terjadi, ngadoa padahal tiba heula ngadoakeun teh nya. Malah aya nu ngadoana teh make Quran teh geuningan di dieu teh. Hah? Geuning tadi kabul wae. Dan mungkin pada subhanallah dia itu sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Berdoa. Nah, ketika orang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dua yang akan menimpa kita. Pertama, kita akan mendapatkan hukuman, Allah akan menurunkan hukumannya, atau doa kita tidak dikabul. Pak Rasulullah mah dua hal. Ya. Lamun ceramah Rasulullah itu tara panjang-panjang, saeutik tapi patri, cek bahasa Eti mah deet tapi ngepret. Jadi mendakwah tara lila, tara panjang mendakwah, tapi efektif, didengarkan oleh mustami, diikuti oleh para sahabat. Yang kedua, lamun ngadoa tara panjang-panjang. Doanya itu pendek tapi diijabah. Pendek tapi dikabul. Urang mah doa murudul, doa panjang tapi itu diijabah gitu. Nah, oleh karena itu saya malu dengan Rasulullah ketika harus berdakwah dengan panjang dari cerita ke hati gitunya. Bahkan mungkin asa ngarti keneh teh diterangkeun kan gitu. Makanya saya akhiri saja. Terima kasih, aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.